Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya selalu berdoa, rindu Anda semua dalam keadaan baik dimanapun Anda berada. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun kadangkala apa yang kita alami, kita belum mengerti kenapa Tuhan izinkan demikian. Tapi kita percaya Bapa kita itu sangat baik. Kadang kita tidak melihat Tuhan bekerja, tapi kita percaya hatinya. Tuhan itu baik, bahkan anaknya satu-satunya diberikan Tuhan Yesus. Apalagi yang tidak bisa diberikan oleh Tuhan, sedangkan yang terbaik di sorga telah diberikan, yaitu Yesus mati menembus setiap dosa kita. Tetap semangat di dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Sebab ketika Engkau berfirman segala sesuatu diciptakan. Saat Engkau berkata-kata yang tidak ada menjadi ada. Pengharapan yang hilang menjadi timbul kembali ya Tuhan. Semua impian-impian yang pernah muncul dalam hati kami, dalam pikiran kami, biarlah itu semua kembali ya Tuhan, berapi-api, berkobar-kobar. Apalagi sebuah impian untuk melayani Tuhan. Sebuah impian yang baik bagi keluarga. Mungkin selama ini tenggelam, hilang oleh karena pergumulan, oleh karena tantangan. Tapi hari ini saat kami sama-sama membuka hati untuk firman, maka hal-hal tersebut kembali dibawa Tuhan ke permukaan untuk kami menjalani bersama dengan Tuhan. Kuduskanlah Tuhan, sucikanlah hati kami, pikiran kami. Layakkan kami bersama dengan keluarga kami atau siapapun yang ada di samping kanan kiri kami. Jemaat yang tercinta, untuk kami sama-sama mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kami mau fokus kepada firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya bacakan satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Yosua pasal yang keempat, ayat yang 20 sampai ayatnya yang ke-24. Saya bacakan untuk setiap Anda, silahkan menyimak. Yosua pasal 4, ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan, dengarkan dengan iman. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan. Jadi kitab Yosua ini kitab awal-awal pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan beberapa pasal selanjutnya menceritakan sebuah kejadian di mana orang Israel itu menyeberang sungai Yordan dan tinggal di sebuah tempat yang bernama Gilgal. Waktu orang Israel menyeberangi sungai Yordan, Tuhan memberikan pesan. Setelah kalian menyeberangi, untuk kalian mengingat akan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan mengeringkan sungai, membuatnya jadi bendungan sehingga orang Israel bisa jalan di tempat yang kering. Maka kalian ambillah batu 12 jumlahnya dari tengah-tengah sungai Yordan, lalu dibawa, lalu ditimbun, disusun 12 batu itu menjadi batu peringatan. Atau dalam bahasa Inggrisnya 12 memorial stones. Artinya apa? Firman Tuhan berkata, kalau anak-anakmu tanya, Pa atau Mama, apa arti batu-batu ini? Maka orang tua, orang Israel harus memberitahu bahwa batu-batu ini mengingatkan akan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu menolong orang Israel menyeberangi sungai Yordan yang arusnya deras dan dalam itu. Tuhan itu memberikan pertolongan kepada umatnya. Jadi tujuan pertama, orang Israel haruslah senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Setiap kali lihat batu itu, setiap kali lihat tumpukan batu itu, orang Israel tak lupa Tuhan pernah tolong hidup mereka dengan cara yang ajaib. Lalu yang kedua, supaya orang Israel itu belajar mengajarkan iman tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Jadi yang kita wariskan sebagai orang tua kepada anak-anak bukan hanya soal dana, uang, warisan bangunan, warisan harta, emas dan sebagainya, tapi yang terbaik yang Tuhan mau yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita adalah iman kita. Sebab orang tua suatu saat dipanggil Tuhan,
Pada umumnya orang tua lebih dulu dipanggil Tuhan. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Tetapi kita tidak usah khawatir sebab anak-anak yang kita tinggalkan, yang ditinggalkan oleh generasi papa mama adalah anak-anak yang mengerti firman. Karena kita sudah cerita tentang Tuhan kepada mereka. Seperti orang Israel diminta Tuhan cerita mengenai kebaikan Tuhan kepada anak-anaknya. Sebab waktu anak-anak itu menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, kita tidak usah khawatir sebab mereka tahu bahwa Tuhan mereka yang juga sebelumnya adalah Tuhan dari orang tuanya, adalah Tuhannya juga yang akan menyanggupkan mereka. Jadi Tuhan minta secara sengaja harus memikirkan, memberikan waktu dengan sengaja orang tua mengajarkan tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anak. Lalu yang ketiga, tujuan daripada memorial stones atau batu peringatan ini adalah supaya orang-orang melihat hidup kita, lalu kita bersaksi kepada mereka. Kita ini seperti batu-batu hidup kata firman Tuhan. Orang-orang di dunia ini lihat pertolongan Tuhan atas hidup kita. Kita yang dahulu tidak punya pengharapan, gak ada tujuan hidup, hidup hancur, hidup dalam dosa, tapi bisa berubah. Biarkan orang lihat kita ini jadi batu hidup. Seperti dalam perjanjian baru ditulis surat-surat Paulus dikatakan bahwa kita ini adalah batu-batu hidup. Biarkan orang-orang di sekeliling kita melihat kita dan mereka memuliakan Tuhan. Jadi ada 12 batu yang diminta disusun oleh Tuhan, dilakukan oleh Yosua, masing-masing suku membawa satu batu. 12 jumlahnya. Lihat ayat yang ke-20, dikatakan ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Garis bawahi Gilgal. Nah, tempat atau Gilgal ini adalah sebuah tempat yang banyak sejarah terjadi di sana, banyak kejadian. Saya temukan di Alkitab ada banyak kejadian rohani yang terjadi berkaitan dengan tempat yang bernama Gilgal. Gilgal adalah tempat yang memiliki banyak sejarah. Ada kejadian-kejadian itu dari berbagai kitab mengenai Gilgal yang muncul, saya gabungkan menjadi 10 tema dalam khotbah seri ya. Saya akan bahas satu persatu batu-batu itu, 12 jumlahnya. Dari situ kita bisa belajar makna-makna rohani untuk hidup kita. Supaya kita berjuang tidak menjadi lemah. Kita terus maju mengiring Tuhan seumur hidup kita. Di setiap khotbah yang saya sampaikan, saya akan membahas beberapa makna dari 12 batu tersebut. Dan kali ini saya akan membahas batu yang ke-11 yang saya namakan kreatif saat krisis. Jadi batu yang ke-11 itu namanya batu kreativitas saat krisis. Di situasi yang terjadi sekeliling kita, hal-hal yang sulit terjadi sekeliling kita harus percaya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi kreatif. Jadi dari 12 batu tersebut, saya namai batu yang ke-11 itu adalah batu yang kreatif. Creativity, kreativitas anak-anak Tuhan. Sebab Roh Kudus yang hidup dalam kita adalah roh yang kreatif. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, kita bisa lihat semua ciptaan Tuhan begitu kreatif. Berbagai burung di udara warnanya bisa beda-beda, ukurannya bisa beda-beda, hewan-hewan. Tuhan itu indah sekali waktu menciptakan segala sesuatu. Roh Kudus adalah roh yang kreatif. Ketika Roh Kudus ada dalam hati kita harus kreatif menghadapi kehidupan kita, menjalani kehidupan yang berbuah-buah dalam Tuhan. Saya ambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. Dikatakan begini, Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Jadi Elisa datang ke satu tempat itu sebenarnya sedang kelaparan.
Mungkin gak jauh beda dengan yang kita alami hari-hari ini. Begitu sulit keadaan kita di sekeliling kita, tidak bisa bekerja seperti sedia kala, belum bisa beraktivitas seperti sebelum pandemik. Demikian juga di waktu itu di Gilgal, di tempat yang sama, di mana didirikan tugu itu, 12 batu itu, ternyata terjadi kelaparan. Tetapi di situasi yang sulit ini kita bisa belajar bahwa Elisa tidak menyerah dalam keadaan yang terjadi. Kita juga gak boleh menyerah dengan keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Gak boleh menyerah. Situasi apapun justru harus membuat kita naik. Gak jadi turun. Sebab kita punya roh Allah, roh kudus yang ada dalam hidup kita. Elisa memberikan contoh bagaimana menghadapi keadaan sulit. Dan hal itu terjadi di Gilgal. Elisa melihat kuali yang besar. Elisa kemudian menyuruh membuat masakan, lalu membagikannya. Elisa menemukan cara untuk membantu. Elisa ini gak berkata, saya ini nabi yang diurapi oleh Tuhan. Jadi anda semua, orang-orang di sekelilingnya, Elisa gak minta untuk memberi makan kepadanya. Perhatikan saya, layani saya. Justru Elisa, Nabi Elisa yang memberikan komando. Nabi Elisa yang memberikan arahan untuk memasak bersama. Jadi Elisa tidak menuntut, tapi memberikan solusi. Elisa datang ke satu tempat, melihat keadaan yang terjadi sana, dan Elisa memberikan solusi. Untuk dalam situasi yang kelaparan sekalipun, Elisa menemukan cara untuk tetap makan dalam keadaan kelaparan melanda negeri tersebut. Elisa melihat peluang, ya. Ketika Elisa datang, Elisa melihat ada panci yang besar, lalu ada api, ada timnya juga di sekelilingnya. Serombongan nabi, ada timnya. Sekalipun tidak ada daging yang mereka masak, Elisa berkata, cari sayur-sayuran. Nggak ada daging, sayur pun jadi. Jadi di tengah-tengah krisis yang terjadi sekeliling kita, apa yang ada di sekeliling kita, biarkan kita lihat dengan iman. Orang itu kalau sudah menggerutu dengan keadaan, dia nggak bisa lihat penyediaan Tuhan di sekelilingnya. Jadi buka hati dan minta sama Tuhan, berikan saya mata untuk melihat apa yang ada di sekeliling saya untuk saya kelola di masa-masa krisis ini ya Tuhan. Kita harus kreatif ya. Masa sulit sebenarnya memunculkan imajinasi, daya pikir yang hebat. Sebab kalau roh jahat itu membuat orang yang dalam keadaan sulit itu menjauh dari Tuhan. Harusnya lebih lagi Roh Kudus kalau ada dalam hidup kita. Membuat orang yang sulit bisa membuat segala sesuatu, membuat sesuatu yang indah. Karena ada Roh Kudus. Lebih besar Roh Kudus daripada roh jahat. Lebih besar Dia yang mengurapi kita. Lebih besar roh Allah yang hidup dalam kita daripada semua roh yang ada di dunia ini. Dalam masa serba sulit, asal tangan kita masih bisa kerja, kaki nggak terikat, nggak dililit, mari kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Orang bisa melakukan banyak hal, inovasi. Kita hari-hari ini lihat ada banyak orang membuat inovasi dalam pekerjaan bisnisnya, menemukan cara-cara yang indah yang nggak pernah terpikirkan oleh orang lain. Apalagi kita. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan punya daya kreativitas. Tapi apalagi kalau kita punya roh Allah. Minta Roh Kudus. Berikan saya hikmat ya Tuhan. Dalam segala situasi saya bisa menang. Ya seperti Elisa. Tangan kita, pikiran kita, semua kekuatan kita lakukan. Serahkan sama Tuhan. Untuk memberi solusi dalam kelaparan. Seperti Elisa di tengah-tengah situasi yang sulit. Nah, bagaimana kita bisa kreatif seperti Elisa? Dari perikop ini kita belajar yang pertama, kita harus punya belas kasihan. Kalau dalam hati ada belas kasihan, kita bisa menemukan cara untuk menolong orang lain. Ketika Elisa datang ke satu tempat dan ada kelaparan di situ, Elisa mencari cara gimana memberi makan orang-orang di sekitarnya. Situasi tidak boleh mengalahkan belas kasihan. Hal yang paling merugikan, hal yang paling mengerikan itu sebenarnya bukan ketiadaan makanan. Yang lebih mengerikan adalah ketiadaan belas kasihan. Sebab kadangkala orang punya banyak makanan pun tetap tidak punya belas kasihan. Ada orang yang berkata, saya bisa bantu sih kalau saya ini punya banyak. Sebenarnya pelit itu atau malas atau nggak mau berbagi itu spirit dalam hati. Karena ada banyak orang punya banyak tapi nggak mau kasih.
Jadi kalau ada orang bersuka berjanji, kalau nanti saya begini, saya akan melayani Tuhan. Kalau saya sudah punya banyak, saya akan beri untuk pembangunan pelayanan. Kalau saya sudah banyak, saya akan mengasihi orang lain. Sebenarnya puji Tuhan untuk itu, tetapi kita tetap bisa belajar memberi dalam keadaan kita hari ini. Kita bisa memberi doa bagi orang lain. Mungkin dana terbatas, tapi kita bisa memberikan perhatian bagi orang lain. Asalkan ada belas kasihan dalam hati kita, maka Tuhan akan pimpin kita menjadi orang-orang yang sangat kreatif. Orang itu kalau memiliki belas kasihan yang dalam, situasi sulit sekalipun dia akan menemukan cara untuk menunjukkan belas kasihan. Yang paling menakutkan itu bukan adanya kelaparan saja, paling menakutkan adalah ketiadaan belas kasihan. Ya, kita bisa belajar dari seorang anak kecil yang makan siangnya 5 roti 2 ikan itu ketika dia serahkan. Itulah harta dari anak kecil ini. Dia makan apa nanti kalau diberikan? Dalam peristiwa Yesus memberi makan 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Tapi anak kecil ini memberikan apa yang dia miliki. Apapun yang kita miliki sekalipun kecil, kalau dilandasi dengan belas kasihan, yang kecil itu bisa memberi makan ribuan orang. Percayakah kita? Doa kita yang sederhana, rasanya Tuhan hanya ini yang saya miliki. Saya nggak punya banyak harta untuk dibagikan. Sedangkan saya dan keluarga saya pun masih berjuang untuk makan setiap sehari-hari saja kami. Kalau makan saja sudah mengucap syukur. Tapi kita punya doa. Kita menabur doa bagi jiwa-jiwa. Kita bisa menabur doa bagi member CG kita. Itu luar biasa. Sebuah doa dengan sebuah kerinduan. Sebuah hati yang mengasihi, belas kasihan dalam hati. Menaikkan doa yang sederhana, itu bisa ubah satu orang. Tuhan bisa jamah orang itu bisa berubah dan ternyata orang itu dipakai Tuhan. Dan suatu saat orang itu akan berbicara di depan ribuan, puluhan ribu orang. Anak kecil ini menyerahkan sekali makan siangnya. Tapi kemudian ketika diserahkan ke tangan yang tepat, diserahkan dengan belas kasihan, itu bisa dipakai untuk memberi makan ribuan orang. Yang pertama kita harus punya belas kasihan. Kalau menunggu kita kaya dulu baru memberi, sebenarnya kita nggak benar-benar mengasihi. Seperti dalam peristiwa ada seorang yang miskin, kata firman Tuhan, yang selalu makan, kalau tidak salah namanya Lazarus, dia makan di bawah meja seorang yang kaya. Dan orang kaya itu berpesta setiap hari, makan dengan makanan yang melimpah setiap hari. Layaknya seorang raja, bangsawan. Mereka makan tapi gak memperhatikan orang yang selalu makan di bawah meja seperti hewan, seperti anjing. Padahal dia kaya, dia gak memberikan perhatian. Dan firman Tuhan berkata, dua-duanya meninggal. Ternyata orang yang punya banyak atau punya sedikit tidak akan pernah terhindar dari yang satu ini. Semuanya tetap akan kembali ketika Tuhan panggil, hidupnya selesai. Dan orang kaya ini kata firman Tuhan, dia pergi ke tempat siksaan. Lalu orang yang miskin Lazarus ini pergi ke pangkuan Abraham. Dan terjadi ada jurang pemisah yang jauh sekali. Lalu orang kaya ini tersiksa dalam kesakitan, dalam nyala api dan haus sekali. Dia dulu ketika punya banyak gak mau berbagi sama orang lain. Saya tidak mengatakan tidak boleh jadi orang yang punya banyak. Kita harus berdoa supaya kita berlimpah-limpah dalam harta. Kita harus bekerja dengan rajin. Kalau itu memang menjadi bagian kita, Tuhan akan berikan. Jangan anti orang kaya. Tapi kalau Tuhan berikan banyak kepada Anda, jadikan itu kesempatan untuk berbagi dengan orang lain. Orang yang punya belas kasihan pasti menjadi kreatif. Orang yang berbelas kasihan selalu menemukan cara untuk memberi. Ya, orang yang tidak berbelas kasih akan selalu menemukan alasan untuk tidak berbagi. Selalu begitu. Ya, kebalik selalu begitu ya. Orang yang berbelas kasih itu mengamalkan kasih yang ia terima dari Tuhan. Ia mengakui bahwa hidupnya pun adalah produk dari sebuah belas kasihan dari Tuhan. Jadi waktu orang itu berbelas kasih, dia mengakui Tuhanlah yang mengasihi dia lebih dulu. Berbelas kasih adalah kesempatan untuk tidak melihat diri sendiri. Jangan lihat diri sendiri terus. Kalau yang menjadi pusat perhatian diri sendiri, maka kita akan mentuhankan diri kita sendiri. Kita akan menjadi sangat egois. Ada di bumi ini sangat egois, di gereja sangat egois, di CG sangat egois, di rumah sangat egois.
Semua yang dipikirkan adalah tentang diriku, orang harus memperhatikan diriku, kenapa saya dilupakan dan sebagainya. Hari ini kita harus melihat kepada orang lain. Kita berdoa untuk diri sendiri, kita bekerja, mendoakan pekerjaan kita, mendoakan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Tapi kita juga harus memperhatikan orang lain. Milikilah belas kasihan. Yang kedua, mulai dengan apa yang ada. Elisa itu waktu datang, Elisa nggak minta daging. Ayo masak, saya ini nabi loh. Kalian harus menjamu saya. Tapi Elisa justru memulai dengan apa yang ada. Seperti yang saya sampaikan di awal. Gak ada daging di zaman itu. Adanya cuma tepung. Adanya juga cuma sayur-sayuran. Elisa berkata masak, ambil sayur-sayuran. Jadi kita harus memulai dengan apa yang ada di tangan kita. Dikatakan mereka pergi keluar dan mencari apa yang tumbuh ya. Dari sini kita bisa belajar bahwa dalam masa krisis, ketika kita belajar untuk keluar, cari cara, Tuhan pasti akan berikan mujizat. Jangan duduk di rumah menunggu berkatnya jatuh dari langit. Ketika keadaan sulit, berdoalah lalu keluar rumahlah. Ini adalah kata-kata nubuatan firman Tuhan yang luar biasa. Kata mereka pergi keluar dan mencari. Itu adalah prinsip hidup anak-anak Tuhan. Keluar rumah, cari cara gimana bisa hidup. Cari cara bagaimana bisa dapatkan pekerjaan untuk memberi makan keluargamu. Dan bukan hanya untuk cari makan, tapi juga ketika Anda punya banyak, Anda bisa berbagi dengan orang lain. Jadi sekelompok nabi itu disuruh, tim dari Elisa disuruh Elisa pergi, cari apa yang bisa didapatkan. Pergilah keluar dan cari. Nah, mata Elisa itu tajam sekali melihat keadaan, melihat apa yang ada. Elisa melihat, sekali lagi melihat tempat masak ada, Elisa melihat potensi bisa membuat makanan. Elisa melakukan apa yang ada dikelola dengan baik. Kita juga sekarang belajar, tidak usah lihat rumput tetangga, nggak usah lihat orang lain. Kalau lihat orang lain berhasil, terinspirasilah. Tapi jangan cemburu. Kalau lihat orang lain berhasil, bisa komunikasi dengan mereka. Kiat-kiatnya kira-kira bisnis area ini gimana caranya. Rendah hati tanya. Tapi jangan pernah melihat orang lain berhasil lalu tunjuk Tuhan. Kok mereka berhasil saya enggak, Tuhan enggak mengasihi saya, jangan. Itu spirit yang enggak boleh hidup dalam hati orang percaya. Saya percaya Anda yang mendengarkan begini, mungkin ada ditegur. Jangan suka tunjuk orang sana sini. Lalu tunjuk Tuhan juga. Orang yang suka tunjuk sana sini akan tunjuk dirinya dan tunjuk Tuhan suatu saat. Lebih baik kita berserah kepada Tuhan. Lalu milikilah mata yang tajam untuk melihat apa yang ada di sekeliling kita. Sekalipun sederhana, orang anggap itu gak berharga. Tapi kalau ada urapan Roh Kudus, sesuatu yang gak berharga jadi berharga. Bukankah kita juga begitu? Hidup kita begitu. Dulu kita dibuang. Hidup dalam dosa. Terbelenggu dalam dosa. Gak cinta Tuhan. Jauh dari Bapa. Tiba-tiba kita yang gak punya tujuan. Kita yang jauh jadi dekat dengan Tuhan. Kita yang gak bisa melakukan apa-apa. Tuhan berikan visi untuk bisa memimpin CG, memimpin orang lain. Memimpin connect group, memimpin satu kelompok anak-anak Tuhan. Memimpin sebuah gereja. Kita menjadi berarti padahal dulu kita bukan siapa-siapa. Kita seperti anak yang hilang. Tinggal di peternakan babi. Saya gak mengintimidasi bagi Anda yang berbisnis babi ya. Ini hanyalah perumpamaan. Anak yang hilang itu hilang pergi dari rumah bapaknya, tidak punya harta, dia foya-foya, menghabiskan semua uang, dana yang diberikan ayahnya sebagai warisan. Dia nggak mengelola, dia pergi jauh dari rumah. Kalau punya banyak jauh dari Bapa, cepat lambat pasti akan mengalami kemiskinan. Demikian juga kita sekarang kalau punya banyak tetap harus dekat sama Tuhan. Anak yang hilang ini tinggal di tempat babi, menjaga babi. Bukan memberi makan ya, menjaga babi. Sebab waktu dia mau makan makanan itu, yang memberi makan melarang, gak boleh. Ini makanan khusus untuk babi. Jadi anak yang hilang ini kalau kita selidiki, dia bukan pemberi makan babi. Dia hanya penjaga babi. Ketika dia mau makan, orang lain melarangnya, kata firman Tuhan. Ketika kita gak berarti, seperti anak yang hilang ini, lalu kita kembali kepada Bapa, Tuhan memberikan cincin, memberikan penghargaan kembali, kita hidup kembali, kata firman Tuhan. Papanya bangga sekali berkata, adakan acara, anakku yang mati sudah bangkit kembali. Lalu mereka mengadakan pesta menyambut pertobatan seorang anak yang hilang. Mulailah dengan apa yang ada di sekeliling kita. Minta mata yang tajam, ya. Mata rajin akan melihat apa yang ada sebagai alasan untuk menghasilkan yang lain. Kalau punya mata rajin akan melihat apa yang ada. Matanya akan sangat tajam melihat potensi, ya.
Mata yang malas akan terlatih untuk melihat yang tidak ada. Mata malas itu selalu berkata nggak ada. Kata firman Tuhan, orang itu nggak menabur karena tidak pergi ke ladang karena dia berkata, di ladang ada singa, di ladang ada topan, ada halangan. Saya nggak bisa pergi menabur ke ladang saya nggak bisa keluar dan memulai usaha. Ada singa di padang. Ada ayatnya berkata demikian. Ketika musim menuai tiba, dia nggak punya apa-apa untuk dituai, sebab dia selalu punya alasan. Ya, orang malas itu akan jadikan yang tidak ada untuk nggak ngapa-ngapain. Sebaliknya, biarlah mata kita rajin untuk melihat potensi di sekeliling kita. Mari kita menjadi kreatif, karena kita ini memulai dengan apa yang ada di tangan kita. Waktu Musa diutus oleh Tuhan, Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, hanya tongkat. Tapi sesuatu yang disebut hanya itu bisa dipakai Tuhan untuk membelah lautan, untuk mengeluarkan air dari batu, untuk menunjuk ke langit dan terjadi semua hal-hal ajaib di Mesir dan membebaskan satu bangsa Israel. Apa yang ada di tangan kita? Lihat dengan iman potensi-potensimu, lihat dengan iman apa yang Tuhan karuniakan kepadamu. Ada orang-orang yang mungkin punya talenta melukis, punya talenta untuk membuat sesuatu, prakarya, sesuatu yang orang lain udah usahakan gak pernah bisa sebagus Anda. Minta Allah Roh Kudus untuk urapi dan berikan keberanian untuk memulai sesuatu dalam hidupmu. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa kreatif adalah jangan takut salah. Kalau kita baca di kisah Elisa ini, waktu memasak, dikatakan bahwa ada satu timnya, anggota timnya yang salah ngambil sayuran. Ternyata yang diambil itu sulur-suluran liar atau tumbuh-tumbuhan menjalar yang liar yang ada racunnya. Waktu sedang dimasak, ketika sudah jadi, disedok, ambilkan, dibagikan, mereka makan dan mereka berteriak, ada racun di dalamnya. Apakah Elisa kemudian memarahi timnya? Elisa tidak ditulis di Alkitab. Elisa berkata kepada orang yang salah ngambil sayur ini, kalian gak hati-hati sih. Tidak ada kata-kata kasar keluar dari mulut Elisa. Tidak ada dijelaskan. Elisa langsung berkata, ambilkan tepung. Ambil tepung, lemparkan. Lalu diadon lagi ya, di dalam adonan itu dicedok kembali. Lalu dibagikan. Apa yang dilakukan oleh Elisa itu pertanda bahwa apa yang sudah ada itu jangan dibuang. Yang kita kerjakan kadangkala kita memulai ternyata tidak tepat langkah-langkahnya. Tapi lebih baik sekalipun gak tepat, kurang berhasil. Yang penting kita punya pengalaman, pernah mengusahakannya. Mungkin pernah buka toko lalu tutup, tapi gak apa-apa. Kita punya sebuah pengalaman, memang sangat berat ketika kita buka usaha lalu ditutup. Tapi Tuhan akan berikan berkat bagi orang yang mau berusaha. Tuhan akan memberkati orang yang punya usaha, yang mau menggerakkan tangannya, menggunakan pikiran akal sehatnya dan juga menggunakan kakinya untuk pergi dan melakukan sesuatu. Salah juga nggak apa-apa, yang penting mau melakukan sesuatu. Yang saya maksudkan di sini bukan salah berdosa, tapi mau mencoba sesuatu. Sekalipun yang dipetik itu adalah sayur yang punya racun. Tuhan punya belas kasihan. Racun itu ya, ketika dilemparkan sama nabi, tepung ke dalamnya, jadi makanan enak. Orang nabi-nabi itu kan telah makan sesuatu yang beracun, sudah masuk ke dalam perut mereka. Sebentar lagi seharusnya mereka mungkin membiru atau jadi hijau wajahnya, atau mati, sakit perut. Tapi ketika mereka makan makanan berikutnya, dan itu adalah sayur yang sama, hanya ditambahkan tepung, dikatakan mereka menghabiskannya. Artinya masakan berikutnya itu adalah kasih karunia Tuhan. Sekalipun salah, Tuhan luruskan apa yang kita lakukan. Tuhan itu bisa dari adonan yang sama, itu Tuhan bisa mengambil makanan untuk menyembuhkan apa yang sudah masuk ke dalam perut sebelumnya. Jadi Tuhan sangat sayang orang yang gak terlalu banyak lama merenung, gak jalan-jalan, terlalu pelin-pelan mau buat ini atau itu. Sudah konsultasi sana sini, sudah diberikan nasihat tapi gak mau melakukannya. Tuhan sayang sama orang yang ketika mau berusaha, mencoba, gagal, mencoba kembali. Tuhan akan buat dia menjadi pengalaman dan atas kasih karunia Tuhan, kesalahan kita pun bisa jadi sesuatu yang baik. Itu adonan yang salah loh, racun loh. Tapi Tuhan bisa ubah jadi makanan yang bergizi, mengenyangkan dan sehat. Mungkin Anda melakukan sesuatu yang salah,
waktu kurang tepat dengan sebuah bisnis. Gak apa-apa minta sama Tuhan. Mau buat produk begini, kok jadinya begini. Saya berdoa produk yang gagal, dianggap gagal itu jadi produk yang sangat berhasil. Saya pernah mendengar satu cerita, saya pernah mendengar satu kesaksian mengenai 2 orang kakak beradik bersaudara. Mereka punya tugas untuk memberi makan jagung, makanan jagung sarapan pagi di satu tempat di Amerika. Di zaman-zaman yang sudah lama lewat ya. Saya lupa tahun berapa, tapi tugas mereka ada di daerah yang miskin. Mereka tugasnya memberi makan banyak orang di satu tempat. Kalau tidak salah itu tempat menampung orang-orang sakit atau orang-orang nggak punya rumah. Mereka bertugas untuk memasak makanan setiap hari. Satu kali mereka memasak jagung, dan jagung itu waktu dimasak 2 orang ini dipanggil sama orang lain, mereka tinggalkan. Waktu mereka kembali jagungnya ini sudah rusak. Dan mereka mengusahakan untuk, karena nggak ada makanan lagi, mereka mengolahnya kembali. Mereka menggilingnya, mereka mengusahakan supaya adonan itu jadi panjang, mungkin bisa jadi makanan apa gitu. Tapi ternyata jadi serpihan-serpihan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, itu adalah cikal bakal. Kalau kita pagi-pagi, biasanya kalau di hotel makan sarapan pagi yang disiram susu itu loh. Makanan jagung itu, sarapan. Itu terkenal di seluruh dunia sekarang. Itu jadi bahan olahan. Dari sebuah kesalahan. Karena hanya itu yang dipunyai. Karena sebuah belas kasihan untuk berbagi sama orang lain. Tuhan membenarkan sebuah kesalahan. Bukan Tuhan membenarkan dosa ya. Maksudnya apa yang kita kerjakan kurang tepat. Harusnya menurut para ahli, harusnya bisnisnya begini. Tapi waktu kita lakukan, kita nggak pengalaman. Tapi dengan Allah Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita bisa melakukan sesuatu jadi indah. Betapa indahnya kesalahan ini. Mari kita belajar untuk tidak takut salah. Mari kita belajar untuk terus melayani Tuhan dengan apa yang ada. Ya. Lalu batu yang ke-12, tadi kan batu yang ke-11 ya, kreatif di masa krisis. Batu yang ke-12 saya ambil dari sebuah kisah mengenai Gilgal juga. Saya ambil dari kitab Hosea pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Hosea pasal 12 ayat yang ke-12. Dikatakan, bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan. Maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur ladang. Dikatakan di Gilgal. Jadi setelah orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan, setelah mereka mendirikan tugu 12 batu itu sebagai batu peringatan akan kebaikan Tuhan, mereka kemudian hidup di Israel. Mereka dari satu raja ke raja yang lain, dari satu masa ke masa yang lain. Ternyata mereka melupakan Gilgal. Bahkan menurut para ahli kitab, tugu peringatan 12 batu itu dan juga di sekelilingnya mereka pun mendirikan batu-batu yang lain, mesbah-mesbah. Tujuannya untuk mempersembahkan korban kepada dewa lain. Bahkan menurut para ahli Alkitab bahwa mesbah atau tugu yang sama, 12 batu itu dijadikan sebagai mesbah untuk menyembah berhala. Padahal batu itu adalah batu peringatan akan Tuhan. Kenapa kemudian beberapa zaman setelah itu, beberapa tahun setelah itu, kok diubah untuk menyembah yang bukan Tuhan? Nah, di sini saya namai batu yang ke-12 adalah semua pengalaman kita, 12 batu itu kan adalah pengalaman akan kebaikan Tuhan. Bagaimana Israel itu ditolong oleh Tuhan. Nah, semua pengalaman kita, bagaimana dulu Tuhan pakai kita, bagaimana dulu kita pernah bekerja di satu tempat dan diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Jangan jadikan semua pengalaman kita menggantikan Tuhan. Semua pengalaman kita itu nggak boleh ketika kita mengalami keberhasilan, lalu kita sombong, lalu kita berkata, setelah ini saya nggak butuh Tuhan. Saya sudah pengalaman, dulu masa apapun kesulitan saya hadapi, saya sudah berhasil. Sudah nggak doa lagi, nggak merenungkan firman Tuhan, merasa sudah makan asam garam banyak. Itu bahasa peribahasa ya, makan asam garam. Saya ini sudah pengalaman apa-apa, saya ini lebih hebat dari orang lain. Pemakaian Tuhan kita di masa lalu jangan kita jadikan berhala.
Semua pemakaian Tuhan dalam hidup kita harus senantiasa membuat kita makin rendah hati sama Tuhan. Pengalaman itu jangan jadikan Tuhan. Pengalaman itu harusnya memunculkan iman untuk makin mencintai Tuhan. Pengalaman itu membuat kita makin rendah hati, makin mengandalkan Tuhan. Saya menemukan ada banyak orang, kalau diajak bicara, mereka gak berkembang. Mereka gitu-gitu saja. Karena mereka selalu bawa masa lalunya. Kalau diajak bicara, ngomong sesuatu, mereka selalu bawa masa lalunya. Dulu kami begini, dulu saya pernah begini. Wah, dulu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Kalau ditanya saat ini gimana? Dulu katanya melayani Tuhan, gimana sekarang? Lalu ketika belajar diberikan kepercayaan melayani, langsung merasa lebih hebat dari orang lain. Jadi batu yang ke-12 adalah pengalaman itu jangan jadikan Tuhan dalam hidup kita. Batu ke-12 adalah pengalaman itu menuntun kita kepada Tuhan. Pengalaman itu memunculkan iman. Pengalaman itu tidak menjadi tempat untuk kita menyembah yang bukan Tuhan. Pengalaman itu adalah anugerah Tuhan memperkuat iman. Pengalaman bukan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita meninggalkan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, jangan berkat itu kita gunakan untuk menyembah yang bukan Tuhan. Coba Anda bayangkan dalam sebuah pernikahan. Ketika seorang pria mungkin biasanya memberikan cincin kepada mempelai wanita. Cincinnya mungkin mahal. Terbuat dari apa gitu, batu yang sangat mahal, sangat berharga, sangat indah. Masa kan pengantin wanita lebih cinta sama cincinnya daripada si pengantin pria yang memberikan cincin. Kadangkala memang pengikut-pengikut Tuhan atau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen. Ketika Tuhan berkati, kita jadikan semua berkat itu sebagai kebanggaan kita. Harusnya semua berkat itu membuat kita semakin bangga sama Tuhan. Saya mendorong setiap Anda yang mendengarkan pesan ini untuk terus bersemangat maju dalam Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu baik. Senantiasa ingat di masa lalu Tuhan pernah tolong kita. Ingat akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Bagaimana Tuhan pernah menyembuhkan kita. Bagaimana Tuhan itu pernah menolong kita mungkin dari sebuah kecelakaan. Kalau lihat dari kecelakaan tersebut, kejadian tersebut, rasanya kita nggak mungkin selamat. Tapi sampai hari ini Tuhan masih berikan kita nafas. Jadikan peristiwa-peristiwa itu sebagai batu-batu peringatan akan kebaikan Tuhan. Dan ketika kita mengalaminya, kita jangan menyombongkan hal itu. Jadi batu yang ke-11 adalah kita harus kreatif di masa krisis. Batu yang ke-12 adalah pengalaman itu jangan jadikan Tuhan. Anda mungkin mau namakan batu pengalaman untuk makin rendah hati, boleh saja. Intinya yang ke-12 itu adalah mengenai pengalaman yang membawa kita semakin cinta Tuhan. Terimalah firman ini bagi setiap Anda dimanapun Anda mendengarkan. Jadilah kuat dalam Tuhan. Bagi yang sudah mau menyerah, saya ingatkan, coba Anda ingat, dulu Tuhan pernah tolong Anda dengan cara yang ajaib. Kenapa Anda mulai menyerah? Ingat ya, Tuhan pernah tolong Anda bukan untuk meninggalkan Anda sekarang. Dulu Tuhan pernah tolong Anda untuk terus menolong Anda. Buka hati untuk percaya sama Tuhan. Jangan menggerutu dengan keadaan di sekeliling kita. Buka hati dan berkata, Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Jadikan saya kreatif, punya mata yang tajam melihat apa yang bisa dikelola. Dari nggak ada, tapi hanya sebuah ide sederhana, lalu direnungkan, lalu kemudian cari tahu, mungkin mengenai sebuah makanan atau minuman Anda bisa kelola, mendoakannya, lalu buka usaha, lihat nanti Tuhan akan menyertaimu. Dan semua pengalaman yang kau terima ini, jadikan makin rendah hati, bukan makin besar kepala, lalu menyingkirkan Tuhan dari hidup kita. Saya percaya Anda yang mendengarkan ini, ada yang ditegur, ada yang diingatkan. Intinya kalau Tuhan menegur, Tuhan masih sayang. Kalau Tuhan mengingatkan, Tuhan juga karena Tuhan sayang. Kita semua anak-anak Tuhan. Terimalah Yesus dalam hatimu. Karena yang paling penting atas semuanya juga adalah kita menerima satu batu. Batu karang yang teguh. Tuhan Yesus namanya. Batu. Dia gak tergoncangkan. Kepadanya iman kita itu terpaut. Kita seperti batu karang itu adalah tempat yang aman untuk jangkar itu terkait. Kita gak terombang-ambing dengan zaman. Semua gonjang-ganjing terjadi sekeliling kita. Kita gak terombang-ambing imannya. Tapi makin kuat karena kita berpaut kepada batu. Kita ini batu hidup sebagai bangunan Allah. Bait Allah kata firman Tuhan. Kita ini dipergunakan untuk bangunan hidup bait Allah itu. Tapi kita punya satu batu yang kokoh. Batu karang yang teguh, Tuhan Yesus Kristus. Taruh tangan Anda di dada Anda seperti yang saya lakukan.
Pejamkan mata ketika Anda mendengar doa saya, Anda mengaminkan. Bapa yang baik, setiap yang mendengarkan, setiap anak-anak Tuhan, setiap pribadi bapak-bapak, ibu-ibu, setiap pria, setiap wanita, bahkan anak muda, anak kecil yang sudah mengerti, mendengar firman ini, biarkan mereka diberikan kreativitas di masa sulit ini ya Tuhan. Mereka yang mungkin terdampak dengan pandemik, nggak bisa kerja lagi seperti dulu. Tuhan, biarkan mereka diberikan mata oleh Tuhan untuk melihat hal sekelilingnya. Lalu dengan kreatif, mereka bisa mengelola semuanya jadi sesuatu yang indah ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, jika Engkau temukan hari ini di antara kami justru sebaliknya. Keadaan kami jadi sangat diberkati waktu pandemik. Biarkan kami tidak meninggalkan Tuhan karena pengalaman itu. Kami nggak gunakan batu-batu peringatan itu, batu-batu kesaksian itu jadi membesarkan hati kami, membesarkan pikiran maksudnya, membesarkan ego kami. Biarkan kami dengan pengalaman-pengalaman tersebut dan semua berkat Tuhan, kami semakin membesarkan Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami, pegang tangan kami ya Tuhan. Jika ada yang mendengarkan dalam kondisi sakit hari ini, ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Jamah bagian matanya, jamah ya Tuhan, bagian mata seseorang yang sebelah kiri bengkak ya Tuhan. Ketika mendengarkan pesan ini, Tuhan sembuhkan. Ulurkan tangan-Mu di matamu, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Ketika engkau telah sembuh kata Tuhan, belajarlah melihat hal-hal yang kudus. Tuhan menyertai setiap Anda, terimalah berkat dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan dan kreativitas. Terimalah firman ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.